Gradien adalah nilai tetap atau konstanta dari perbandingan ordinat dan absis. Teman-teman masih ingat ya apa itu ordinat? Welcome to the Math Javanese channel yang akan menemanimu belajar matematika dan bahasa Jawa dari rumah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih diberi kesehatan. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai persamaan garis lurus. Sebelum kita mempelajarinya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, buat apa sih Bu kita belajar mengenai persamaan garis lurus? Ya, sebagai pengantar, dalam kehidupan sosial, tentu teman-teman sudah mengenal adanya norma, gitu ya, aturan yang harus dipatuhi ya, sesuatu yang harus dipatuhi, gitu. Ketika ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, maka disebut dengan perilaku menyimpang. Jika diibaratkan sumbu X adalah kehidupan sosial, titik O adalah sebuah aturan atau norma, maka titik A, titik B, titik C, titik D adalah perilaku yang menyimpang. Sedangkan titik P adalah perilaku yang tidak menyimpang, gitu ya. Adanya perilaku yang menyimpang ini memunculkan istilah penyimpangan sosial. Nah, teman-teman pasti sering mendengar ya, adanya penyimpangan sosial yang positif dan penyimpangan sosial yang negatif. Nah, inilah yang akan kita gunakan ya dalam menentukan kemiringan suatu garis lurus, bahwa nilai kemiringan suatu garis itu ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif. Sebelum kita menentukan kemiringan sebuah garis lurus, kita harus bisa dulu bagaimana menggambar grafik persamaan garis, gitu ya. Sebelum kita menggambar grafik persamaan garis, sebaiknya kita kenalan dulu dengan bentuk umum persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C, dengan M dan C suatu bilangan konstanta. Maksudnya apa? Nilai M dan C itu diketahui berupa angka. Lalu bagaimana menggambar grafik jika diketahui persamaannya? Untuk menggambar persamaan garis pada bidang kartesius dilakukan dengan menentukan paling sedikit 2 titik yang memenuhi persamaan tersebut. Maksudnya gimana? Langsung saja kita latihan soal. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3. Berarti tadi M-nya setengah, C-nya 3. Dengan X dan Y variabel pada bilangan real. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Yang pertama, kita menentukan dulu 2 titik yang menjadi langkah pertama adalah kita menentukan 2 titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3. Di sini kita butuh 3 kolom dan 3 baris. Pada kolom pertama kita isi dengan X dan Y, kemudian koordinat titik yang dibentuk dari X dan Y. Untuk memudahkan kita tulis saja X-nya 0, kemudian Y-nya 0 gitu ya. Nah, kalau kita masukkan X-nya 0, Y-nya berapa? Setengah kali 0, 0. Berarti 0 tambah 3, 3 ya. Berarti Y-nya sama dengan 3. Nah, setelah didapat nilai X dan Y, kita dapat satu koordinat titik ya, yaitu 0,3. Nah, kemudian jika Y-nya sama dengan 0, X-nya berapa? Aduh, ini agak rumit ya. Ya, Ibu kasih oret-oretan ya. Di sini Y sama dengan setengah X ditambah 3. Kemudian kita ingin Y-nya itu 0. Kita masukkan Y-nya 0. Nah, di sini didapat 0 sama dengan setengah X ditambah 3. Kemudian kita pindahkan 3 ya ke ruas kiri menjadi negatif 3 sama dengan setengah X.
Kemudian kedua ruas kita kalikan 2. Jadi negatif 6 sama dengan X. Nah, jadi ketika nilai Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah negatif 6. Setelah kita dapat negatif 6 dan 0, kita memperoleh koordinat titik negatif 6,0. Dari dua titik ini, kita dapat menggambar grafik garis lurus. Nah, seperti biasa kita butuh sistem koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan posisi titik 0,3 dan negatif 6,0. Ya, di sini ya, negatif 6,0, kemudian 0,3. Letaknya di sini. Dari dua titik ini, kita dapat tarik garis lurus. Nah, inilah yang disebut grafik persamaan garis Y sama dengan setengah X ditambah 3. Itu ya. Aduh, Bu masih bingung. Ya, Ibu kasih satu contoh lagi. Di sini ada soal, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X, dengan X dan Y variabel pada bilangan real. Bagaimana cara menyelesaikannya? Langkah pertama adalah kita butuh 3 kolom dan 3 baris. Pada kolom pertama, kita tulis X, Y, kemudian koordinat titik. Nah, untuk memudahkan, kita tulis X-nya 0 dan Y-nya 0. Gitu ya. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 0. Kita dapat 0,0. Kemudian ketika Y-nya 0, X-nya 0 juga. Kita dapatnya 0,0. Ini sama aja satu titik ya. Karena ini sama aja satu titik, ya udah kita hapus ini. Kita ganti. Misal X-nya berapa? Yang memudahkan gitu. X-nya 4. Ketika X-nya 4, maka Y-nya setengah kali 4, 2. Nah, kita dapat koordinat titik 4,2. Dari dua titik ini, 0,0 dan 4,2, kita dapat menggambar grafik garis lurus. Seperti biasa, kita butuh sistem koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan letak titik 0,0 dan 4,2. Di mana ini? Di sini ya letaknya 0,0, kemudian 4,2. Dari dua titik ini kita tarik garis lurus. Nah, inilah yang disebut grafik persamaan garis Y sama dengan setengah X. Ya, moga-moga sudah paham ya. Baik, setelah ini kita lanjut kepada pembahasan mengenai kemiringan garis lurus ya, atau dalam bahasa matematika disebut dengan gradien dan disimbolkan dengan huruf M ya, miring ya. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya yaitu Y per X atau Y2 min Y1 per X2 min X1. Kemudian ada sifat-sifat gradien ya. Garis sejajar sumbu X, gradiennya seperti apa? Garis yang sejajar sumbu Y, gradiennya berapa? Dua garis yang sejajar, gradiennya seperti apa? Dua garis yang tegak lurus juga seperti apa? Langsung saja kita bahas. Yang pertama, yaitu mengenai gradien. Gradien adalah nilai tetap atau konstanta dari perbandingan ordinat dan absis. Teman-teman masih ingat ya apa itu ordinat, apa itu absis? Jangan terbalik. Gradien juga disebut sebagai tingkat kemiringan sebuah garis. Gradien sering dinotasikan dengan M. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana menggambar grafik dari sebuah persamaan garis. Nah, nanti kita akan menentukan persamaan garis dari sebuah grafik. Tapi sebelumnya kita harus mempelajari ini dulu ya, gradien. Nah, kita akan menentukan dulu gradien garis melalui 0,0 dan x, y. Gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik x, y adalah M sama dengan Y per X. Ini adalah rumus umum ya, bahwa gradien itu adalah perbandingan ordinat dan absis ya. Ini langsung kita latihan soal. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik 0,5.
kita butuh bidang koordinat kartesius. Kemudian kita tentukan tadi titiknya ya, 0,0 dan 2,5. Nah, dari dua garis ini kita tarik lurus. Kemudian, tadi rumusnya apa? Bahwa M sama dengan Y per X, atau ordinat per absis. Kita cari dulu ordinatnya berapa. Ordinatnya ya, ke atas. Nah, seperti biasa kalau ke atas itu bernilai positif ya. Berapa? 5. Kemudian, kita cari absisnya ke kanan. Bernilai positif 2. Jadi, gradiennya adalah ordinat per absis sama dengan 5/2 sama dengan 2,5. Itu ya. Jadi, gradien garis yang melalui titik 0,0 dan 2,0 adalah 2,5. Lalu bagaimana jika titiknya itu berada di bawah sumbu X gitu ya, atau ordinat dan absisnya ada yang negatif gitu. Nah, kita kasih contoh. Ada sebuah garis yang melalui titik 0,0 dan 4,-5. Ini bagaimana gradiennya? Ya, kita tarik garis lurus, kemudian kita tentukan ordinatnya. Karena ke bawah, berarti bernilai negatif ya, 5. Kemudian ke kanan bernilai positif 4. Jadi, gradiennya adalah ordinat per absis sama dengan negatif 5/4. Sama dengan negatif 1/4. Gampang ya menentukan gradien dari garis yang melalui titik 0,0 dan x, y. Nah, sekarang bagaimana menentukan gradien garis melalui titik x1, y1 dan titik x2, y2. Gradien garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2 adalah, ini ada dua rumus ya, ini sama aja hasilnya. Tuh, y2 dikurangi y1 per x2 dikurangi x1. Itu hasilnya akan sama dengan y1 dikurangi y2, x1 dikurangi x2. Intinya apa? Ketika nanti ada soal, kita harus menentukan dulu mana yang menjadi titik pertama dan titik kedua. Gitu ya. Contoh, tentukan gradien garis yang melalui titik P dan Q. P negatif 3,1, Q 2,-3. Langkah pertama, kita menentukan dulu mana yang akan menjadi titik pertama. Ya, kita misal menjadi titik pertama adalah titik P ya. Berarti negatif 3 ini kita ibaratkan x1, 1 ini adalah y1, kemudian 2 adalah x2, negatif 3 adalah y2. Kita masukkan ke dalam rumus ya, bahwa gradien sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Jadi tadi y2-nya negatif 3 dikurangi y1-nya 1 per x2-nya 2 dikurangi y2-nya negatif 3. Sama dengan negatif 4 per 2 ditambah 3 sama dengan negatif 4/5. Jadi kita tinggal masukkan rumus saja ya. Bu, saya agak kurang mudeng dengan rumus ini, boleh nggak digambar dulu? Boleh banget. Kita butuh sistem koordinat kartesius ya, kemudian kita tentukan letak titik P dan titik Q. Sini ya, di sini letak titik P negatif 3,1, kemudian letak titik Q 2,-3. Dari dua titik ini kita tarik garis lurus. Nah, setelah kita tarik garis lurus, kita jangan lupa tentukan dulu titik pertama. Ya, titik pertama itu adalah titik acuannya. Misal tadi kita sepakati titik P itu adalah titik acuannya, berarti kita cari ordinat ya dari P menuju Q. Ke bawah berapa langkah ini? Ada melewati 4 satuan, jadi negatif 4. Kemudian ke kanan melewati 5 satuan. Nah, sehingga gradien garis yang melalui titik P dan Q adalah ordinat per absis sama dengan negatif 4/5. Sama ya, kita gunakan rumus yang tadi atau dengan menggambar grafiknya terlebih dahulu, sama saja. Yang ketiga, yaitu
gradien garis jika diketahui persamaannya. Nah, ini lebih mudah lagi. Gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C memiliki gradien M. Contohnya seperti apa? Tentukan gradien garis dengan persamaan berikut. Y sama dengan negatif 3X, Y sama dengan 3/2X ditambah 2. Gradiennya berapa? Nah, di sini Bu, kalau Y sama dengan negatif 3X, C-nya berapa? C-nya 0 ya. Jadi di sini M-nya 3. Iya, di sini M-nya 3/2. Tuh. Kemudian, garis dengan persamaan AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 memiliki gradien M sama dengan negatif A per B. AX ditambah BY ditambah C, ini kok bisa disebut dengan persamaan garis, Bu? Ya, ini penjelasannya ya, bahwa AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Kalau kita pindah ruas AX ditambah C, ya, ini pindah ruas ke kanan menjadi negatif AX dikurangi C ya. Kemudian, kedua ruas dibagi B, di sini menjadi Y sama dengan negatif A per BX dikurangi C per B. Tuh. Nah, kalau kita masukkan ke dalam bentuk umum persamaan garis, maka nilai M-nya berapa? Negatif A per B. Jadi kesimpulannya, M sama dengan negatif A per B. Kita latihan soal. Di sini ada tentukan gradien garis dengan persamaan 2X ditambah 3Y ditambah 2X sama dengan 3Y ditambah 5. Loh, beda lagi ini. Ya, kita tinggal menentukan mau dijadikan persamaan umum atau persamaan AX ditambah BY ditambah C. Nah, di sini Ibu beri contoh. Dari persamaan ini kita rubah menjadi 2X dikurangi 3Y dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, ini kan sama dengan AX plus BY plus C ya. A-nya 2, kemudian B-nya negatif 3, C-nya negatif 5. Menggunakan rumus yang tadi bahwa M itu sama dengan negatif A per B. Ya, kita tinggal masukkan A-nya 2, B-nya negatif 3. Ini jadi 2/3. Di sini ternyata gradien juga memiliki sifat-sifat ya. Seperti dua garis yang sejajar itu, maka gradiennya sama. Kemudian dua garis yang tegak lurus, gradien garis 1 dikali gradien garis kedua itu sama dengan negatif 1. Kemudian, jika sebuah garis sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya adalah 0. Jika sebuah garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien atau tidak terdefinisi gradiennya. Sedangkan untuk menentukan persamaan garis dari sebuah grafik, kita akan bahas pada sesi kedua. Sekian sesi pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.